Roh Kudus. Kepada siapa Roh Kudus memberikan kita kemenangan dan kekuatan? Kepada mereka yang sungguh-sungguh menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan. Mazmur pasal 10 ayat 14. Mazmur 10 ayat 14. Ya, ini ayat-ayat untuk orang yang menyadari kelemahannya, orang-orang yang tak berdaya. Kepada dia, ya, dia berseru kepada Tuhan, maka ada kekuatan. Ya saudara, jangan menganggap remeh anak-anak yatim. Itu pelayanan yang mulia. Pergumulan buka panti ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Itu pergumulan proses 19 tahun. 19 tahun. Karena berat rasanya kalau bukan Tuhan yang menyuruh. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, hati kami ini sama anak-anak yang ada ini tidak ada perbedaan dengan anak-anak kami. Kami mengasihi mereka dengan sangat amat. Penekanannya adalah kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tak berdaya inilah Roh Kudus akan memberikan kita pertolongan. Kepada siapakah Roh Kudus memberikan pertolongan? Kepada orang-orang, kepada mereka yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Diberkatilah hidup saudara kalau saudara mengandalkan Roh Kudus. Diberkatilah saudara kalau saudara mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan diri sendiri dikatakan terkutuk. Mari kita bacakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 7. Kepada siapakah Roh Kudus akan menjadi penolong dalam kesesakan mereka? Kepada siapakah Roh Kudus menjadi kekuatan untuk menghadapi tahun 2023 ini? Adalah kepada mereka yang menyadari keadaan yang lemah, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kepada mereka yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Dalam diri manusia ada hikmat, dalam diri manusia ada kepintaran, ada kecerdasan, ada otot, ada kekuatan, ada pengalaman yang banyak. Dalam diri manusia ada hal-hal seperti itu. Tapi dalam diri manusia apapun hebatnya, itu tidak bisa diandalkan. Karena dunia dan segala isinya ini lebih kuat daripada kita. Tapi apabila saudara bersama-sama dengan Tuhan, apabila saudara sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, maka saudara akan diberkati Tuhan. Kita bacakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat 7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang pintar, orang cerdas, orang kuat, orang hebat, kekayaannya banyak, berharap pada mereka pun akan terkutuk karena firman Allah berkata, mereka manusia juga. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini bahaya sekali. Sudah tidak mengandalkan Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Wah, ini berbahaya sekali, saudara. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang ini akan diberkati. Tapi orang-orang yang menaruh harapan kepada manusia, orang-orang yang mengandalkan hikmat,
orang-orang mengandalkan kecerdasan, orang-orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, pasti terkutuk. Saudara, ada orang kaya raya sekali, tapi kekayaan sebesar apapun tidak bisa menyelamatkan dia. Dia hanya bisa melihat bagaimana pembantu menikmati AC, menikmati mobil, menikmati semua fasilitas. Tetapi dia bisa tertidur dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Ternyata kekayaan sebesar apapun tidak bisa menyelamatkan dan menjadi pertolongan dalam diri seseorang. Hanya apabila saudara mengandalkan Tuhan dalam kuasa-Nya, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menikmati semua berkat ini. Amin, saudara. Kepada siapakah Roh Kudus itu akan menjadi penolong? Kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang tidak mengandalkan manusia, kepada mereka yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Hidupnya diberkati, hidupnya akan disertai Tuhan. Berikut adalah kepada siapakah Roh Kudus akan menjadi pertolongannya, yaitu kepada mereka yang sungguh-sungguh mau berdoa dan berseru kepada Allah dalam setiap masa-masa pergumulannya. Banyak orang yang mengandalkan manusia, banyak orang yang datang ke Gunung Kawi minta pertolongan. Banyak juga orang Kristen, seorang dukun memberikan kesaksian bahwa banyak orang Kristen juga datang ke dukun untuk meminta pertolongan, meminta ini itu solusi dalam seluruh kehidupannya. Banyak orang Kristen seperti itu. Tetapi kepada mereka yang sungguh-sungguh hidupnya berdoa dan berseru kepada Tuhan Yesus dalam masa pergumulan ini, maka pasti Roh Kudus akan menjadi penolong dalam hidupnya. Amin, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada jalan lain dalam menghadapi pergumulan kita di tahun yang baru ini. Hanya satu, saudara harus berjalan demi minta pertolongan Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus sebagai penolong dalam seluruh pergumulan hidupmu. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa sungguh-sungguh berseru kepadanya. Dengan cara apa? Dengan tidak mengandalkan kekuatan manusia, tetapi dengan sungguh-sungguh berserah mengandalkan kuasa Allah, mengandalkan Tuhan. Dan kepada siapakah Roh Kudus ini bekerja? Kepada orang-orang yang mengakui kelemahannya. Dengan kerendahan hati, penyerahan diri kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan mujizatnya. Orang Israel pada saat pergumulannya dikejar oleh tentara Firaun. Di belakang ada pasukan tentara yang besar mengejar mereka. Di samping kiri kanan ada jurang yang sangat dalam. Di samping kiri ada jurang, di samping kanan ada jurang. Di depan ada laut teberau yang sangat ganas. Tetapi hanya satu jalan, mereka berseru kepada Tuhan. Satu jalan mereka berteriak, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Maka Allah Israel, Allah yang saudara sembah, Allah yang telah menyatakan diri 2000 lebih tahun yang lalu, yang mati di kayu salib itu, yang sudah naik ke surga dan sudah memberikan roh penolong itu, ada dalam diri kita. Kita tinggal minta berdoa, minta hikmat, persoalan kita selesai. Kita hanya berdoa minta hikmat, diberi kuasa mengusir setan. Kita berdoa minta kekuatan, berdoa kita mendapatkan semangat dan kekuatan yang baru. Nah, firman Tuhan berkata, orang-orang benar hidupnya seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi mengatasi badai yang begitu besar. Saudara, kekuatan Raja Wali itu luar biasa kuatnya. Semakin ada semakin angin badai menerpa itu burung Raja Wali. Maka burung Raja Wali itu bukan terjatuh dan hancur, tetapi dengan kepak sayapnya yang besar itu, dia akan naik terbang tinggi mengatasi langit. Naik terbang tinggi mengatasi semua yang ada. Dan kekuatan sayap Roh Kudus ini, kalau saudara bersama dengan dia, apapun pergumulannya di tahun 2023 ini. Amin. Asal hidup saudara hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Tuhan itu artinya hidup di dalam kekudusan, pertobatan, penyerahan hidup. Jangan botak kepada Tuhan, taati firman Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Taati firman Tuhan. Karena Roh Kudus dan firman ini nggak bisa bertolak belakang. Roh Kudus menuntun kita taati firman.
Itu artinya kalau kita hidup dituntun Roh Kudus, kita menataati firman itu sudah dituntun Roh Kudus. Maka saudara akan mengalami banyak-banyak hal mujizat yang Tuhan kerjakan. Karena dia Allah itu yang suka, yang kreatif, yang melakukan mujizat-mujizat. Saya tidak meyakini pengajaran teori kemakmuran. Jadi orang Kristen harus kaya, kalau miskin itu terkutuk, itu teori kemakmuran. Saya bertentangan dengan pengajaran ini. Tapi satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan mampu menolong setiap orang yang hidupnya sungguh-sungguh berserah kepadanya. Ya, kepada siapakah Roh Kudus ini akan menjadi pertolongan? Yaitu kepada mereka yang mengandalkan Tuhan dan juga kepada mereka yang tidak tawar hati. Amin. Kepada mereka yang tidak tawar hati, tidak ragu-ragu ikut Tuhan. Banyak orang Kristen masih ada yang ragu-ragu. Ya. Ditanya, pada hari ini jika engkau meninggal, engkau yakin masuk surga? Senawang. Enggak tahu ya. Apa ya? Kalau enggak tahu ya. Mungkin ya. Orang Kristen masih ragu-ragu banyak di gereja. Ya Pak Gustia, dalam survei masih banyak sekali. Coba ditanya, 2 pertanyaan diagnosis. Pertanyaan tadi, apakah saat ini engkau meninggal, engkau yakin masuk surga? Yang kedua, apabila engkau mati masuk surga, menghadap Tuhan nanti di surga. Ayo Pak apa tuh pertanyaannya yang kedua? Apa jawab kita? Banyak orang Kristen masih ragu-ragu. Tetapi hari ini saudara harus yakini, sungguh-sungguh akan Tuhan Yesus. Amin saudara. Jangan ragu, saudara ikut Tuhan Yesus. Jangan ada keraguan sedikit pun. Orang-orang yang ragu akan penyertaan Tuhan tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh hati bulatnya, hati yang sungguh-sungguh meyakini, mengimani Tuhan, akan pertolongan Tuhan, kepada dialah pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Jika engkau tawar hati dalam masa pergumulan atau kesesakan kita, maka kecillah kekuatan kita. Bagaimana kita bisa menggenapi firman Tuhan? Orang-orangku yang kuat itu akan berlari-lari. Bagaimana ayatnya saya lupa. Mereka akan berlari-lari tapi tidak pernah lelah. Amin. Ada ayatnya itu kan? Mereka akan dengan kekuatan sayap Raja Walinya, mereka akan terbang tinggi. Bagaimana kita bisa seperti itu? Kalau kita masih ragu. Tapi orang-orang yang ragu ini kekuatannya semakin lemah. Tapi orang-orang yang sungguh yakin akan kuasa Tuhan, sungguh yakin akan Tuhan Yesus, mereka akan kuat menghadapi pergumulan ini, kesesakan hidup ini. Karena kita tidak akan luput dari kesesakan hidup, membuat kita sesak hati, pergumulan-pergumulan ini. Tetapi kalau kita yakin sungguh-sungguh, saudara, luar biasa. Kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali yang menghadapi setiap badai-badai hidup. Saudara, saya berdoa di tahun 2023 ini, apapun terjadi, terjadilah menurut kehendak Tuhan. Tapi satu hal, jangan jauh dari Tuhan. Jangan saudara tidak mengandalkan Tuhan. Jangan saudara semakin jauh, tetapi jadikan Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus menjadi penolong kita pada saat kita mengandalkan Dia. Roh Kudus menjadi penolong kita pada saat kita merasa tak berdaya. Roh Kudus menjadi penolong kita kalau saudara dan saya tidak tawar hati. Roh Kudus menjadi penolong kita kalau kita sabar dalam setiap pergumulan saudara. Tekun, sabar, dan berdoa.
3 hal ini. Tekun, sabar, berdoa. Saudara mau tekun, mau sabar, dan banyak berdoa. Hadapi tahun 2023, tekun, semakin tekun. Saya sampaikan firman Tuhan di mana? Mungkin Victor ingat. Di sini apa di Seririt? Kita firman Tuhan temanya apa di Seririt? Ya, tadi malam hidup bertekun. Di Seririt kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam mengandalkan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Dan pada pagi ini saudara dengar firman Tuhan dalam segala pergumulan, dalam segala rahasia di tahun 2023 ini kita harus sabar, tekun, dan berdoa di dalam mengandalkan Roh Kudus. Apapun badainya, apapun persoalannya, kita pasti mampu. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah-lembah kekelaman, tapi aku tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur aku. Kuat kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Allah yang menopang aku. Itu sebabnya aku tidak takut, aku tidak khawatir. Karena Allahku yang besar, Allahku yang berkuasa, itu menyelamatkan dan memberikan kita kemenangan. Kemenangan demi kemenangan saudara akan lihat terjadi dalam hidup saudara. Keberhasilan dan keberhasilan akan terjadi dalam hidup saudara. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Karena roh Allah yang dalam diri saudara mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena roh Allah dalam diri saudara itu yang memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Bukan kuat dan gagah kita, tapi kuat kuasa Roh Kudus. Apabila saudara berserah kepadanya, maka saudara akan berkemenangan. Asal kita sabar, asal kita tekun, asal kita berdoa, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tahun 2023, tahun yang penuh dengan banyak pertolongan Tuhan. Amin saudara. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan ini. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pertolongan-Mu sungguh nyata. Terima kasih. Kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Benar Tuhan. Karena manusia kami penuh keterbatasan. Ya Yesus. Manusia kami tidak ada yang dapat kami andalkan dalam berhubungan dengan apa yang kekal. Tapi hanya satu yang kekal, Roh Kudus dalam diri kami itu yang mengerjakan kuasa. Amin, amin. Yang mengerjakan hikmat, yang mengerjakan kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyanyikan pujian ini sekali lagi. Mempersiapkan hati kita semua. Kami mohon Bapak Daniel dengan Bapak Bagus maju ke depan dan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan yang selalu dicurahkan bagi kita semua. Karena kita semua tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, tetapi Tuhan Yesus sabar. Tuhan Yesus sabar menuntun kita. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang sudah memberikan nyawanya, yang sudah mencurahkan darahnya bagi saudara dan saya. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus bagi saudara dan saya. Mari kita mengucap syukur betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kuasa-Mu memulihkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi dari awal. Terima kasih Tuhan. Yang mulia anugerah-Mu tercurah. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yang kukira pengampunan yang sudah Kau berikan bagi kami. Yes. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus yang abadi mengalir Haleluya. Yesus. Terima kasih. Glory bagi Engkau. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Oleh kata kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Sucikan kami, pulihkan kami. Haleluya sekali lagi. Oleh darah-Mu, oleh kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Terima kasih buat korban-Mu yang mulia. Salib-Mu pulihkan, Kuasa salib-Mu. kuasa salib Haleluya. kuasa salib-Mu pulihkan. Mari sembah Dia, ucapkan syukur kepadanya karena kasih-Nya yang besar. Ucapkan syukur kepadanya atas kasih dan kuasa-Nya, atas darah-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus. Darah-Nya tertumpah, darah-Nya mengalir. Haleluya. Darah-Nya tertumpah bagi saudara. Tubuhnya penuh bilur-bilur. Dalam kuasa darah-Nya, Dia menyucikan kita. Dalam kuasa darah-Nya, Dia memulihkan hidup saudara. Dalam kuasa bilur-Nya, Dia mengangkat segala sakit penyakit kita. Dalam kuasa darah dan tubuh-Nya, Dia mengangkat segala kutukan kita, segala penyakit kita, segala kegagalan kita, segala noda, segala kenajisan kita. Ditanggung di dalam darah Yesus, ditanggung di dalam Yesus Kristus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sungguh mulia. Terima kasih Tuhan. 2000 lebih tahun yang lalu, darah yang sudah tertumpah
Itu darah Yesus bagi kami semua. 2000 lebih tahun yang lalu, tubuh Yesus yang penuh bilur itu memulihkan hidup saudara. Amin. Mengangkat kita dari segala kutukan penyakit, kutukan nenek moyang, kutukan orang, kutukan dosa, kutukan setan. Semua kutukan diangkat, ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga dia sudah mati bagi saudara dan saya. Di dalam Yesus Kristus kita menerima segala janji Bapa. Ia akan menyelamatkan saudara, memelihara saudara, menjaga saudara, menyempurnakan iman saudara, Amin. Terima kasih. menyempurnakan kasih saudara, dan menyempurnakan pengharapan saudara. Dia menyempurnakan semuanya. Asal saudara sabar, bertekun, dan banyak berdoa, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Jangan hilang pengharapan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kini saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Darah yang suci, darah yang mulia, yang telah dikorbankan bagi kami semua. Sehingga kami tidak terkutuk lagi, sehingga kami tidak akan binasa, sehingga kami tidak akan mati karena upah dosa maut, tetapi kami diberikan kehidupan yang baru. Di dalam Kristus yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hidup yang diubahkan, hidup yang dipulihkan, hidup yang disucikan, hidup yang penuh pengampunan Tuhan Yesus. Kami menyambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian ini lagi.
bilur-bilurnya, memulihkan saudara. Haleluya. Haleluya. Oleh karena haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus, terima kasih. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yesus, kuasa salib-Mu. Sekali lagi, kuasa darah-Mu. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Kita mempersiapkan hati kita. Pegang hosti di tangan kanan ini, dan kita semua bangkit berdiri, juga pemain musik. Pegang di tangan kanan hosti ini, kita memperingati 2000 lebih tahun yang lalu Kristus sudah mati bagi saudara dan saya. Dia sudah memberikan pengorbanan yang besar karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia sudah memberikan tubuhnya dihancurkan di kayu salib. Tubuhnya dipaku di kayu salib. Tubuhnya dicampuk-campuk oleh cambukan Romawi. Dan seluruh tubuhnya penuh dengan bilur-bilurnya. Sesungguhnya oleh bilur-bilurnya kita boleh menjadi sembuh. Karena Dia memberikan kita kemenangan dan kuat kuasa oleh Roh Kudus. Kita pegang hostia diberkati ini. Dan kita dengarkan firman Tuhan dibacakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tubuh Kristus yang dihancurkan karena dosa dan pemberontakan kita. Mari kita Yesus Kristus. Haleluya. Sesungguhnya karena dosa kitalah, karena pemberontakan kitalah yang membuat Dia diremukkan di kayu salib. Kita angkat di tangan kanan kita cawan yang diberkati ini. Kita mengucap syukur atas pengorbanan Yesus. Pada waktu Dia dicambuk oleh cambukan Romawi, pada saat paku menusuk kaki dan lambung, menusuk kaki dan tangannya, maka darah mengalir. Darah itu, darah yang suci, darah yang mulia, darah yang tak bernoda, darah yang tak bercela. Itulah darah Kristus yang sudah tertumpah bagi kita. Sesudah itu Dia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dan ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita mengucap syukur. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang sudah memberikan nyawanya. Daripada kasih Kristus yang sudah memberikan tubuhnya hancur bagi kita. Karena begitu besarnya kasih-Nya kepada kita. Dia telah mati bagi kita.
Dia telah dihancurkan bagi kita, supaya di dalam Yesus Kristus kita menerima segala janji-janji Bapa. Di dalam Yesus Kristus kita menerima segala berkat-berkat yang Allah sediakan. Karena Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan kehidupan untuk kita menerima segala janji dan berkat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala berkat-Mu yang kami sudah terima lewat firman Tuhan, lewat perjamuan kudus yang kami sudah terima pada saat ini. Dengan iman kami meyakini bahwa kami sudah diselamatkan oleh darah Yesus yang telah tertumpah, oleh bilur-bilurnya yang telah dihancurkan, tubuh-Mu yang telah dihancurkan bagi kami, sehingga bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kuasa darah-Mu menyucikan kami. Kuasa darah-Mu mengangkat segala kutukan kami dan segala dosa kami sudah ditanggung oleh Yesus. Maka terima kasih buat pengampunan dosa dalam darah Yesus. Terima kasih buat pemulihan dan terima kasih buat segala berkat Tuhan yang kami alami pada saat ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Perjamuan kudus sudah berjalan dengan baik. Dan sebelum mengakhiri ibadah kita pengumuman bahwa kegiatan gereja berjalan kembali normal. Hari Minggu kita ibadah jam 9 dan setengah 9 atau jam 8 sekolah minggu. Dan kegiatan pemuda sifatnya temporer ya, atau 2 bulan sekali, atau ada kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan pemuda akan berjalan kembali normal. Dan sekali lagi melalui kesempatan ini kami ucapkan selamat datang bagi ibu yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Kiranya bukan saja pertama kali, tetapi terus selanjutnya kalau ada di Singaraja. Rumahnya di Panji, tapi tinggalnya Denpasar. Liburan baru pulang kampung. Kalau anak saya ditanya, anak apa? Anak kampung. Wah, memang saya juga dari kampung, tapi tidak kampungan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan apabila ada pengumuman, kita akan umumkan lewat grup. Saudara sudah mengetahui, beberapa sudah mengetahui bahwa ada kunjungan dari yayasannya Pak Pendimuel yang ada di sana itu. Yayasan ini mengunjungi kami. Lalu yayasan ini bekerja sama menjadi penghubung. Demikian dia pernah menghubungkan orang-orang melalui yayasan dia yang sudah tersalur ke Pak Subali. Dan juga yayasan ini juga menghubungkan anak ini dengan orang-orang sehingga transparannya di sana itu kelihatan siapa yang menyumbang dan berapa yang sudah masuk itu ada di sana. Dan kirim 10 juta. 10 juta itu 3 juta sudah dibeli sembako, nah atas komando dia. Lalu 2 juta lebih itu untuk surat perubahan akta notaris sampai ke kementerian. 2 juta lebih itu untuk perubahan akta notaris dengan tembusan sampai kementerian tentang perubahan. Dan 2 juta lebih itu untuk izin operasional yayasan di kabupaten. Jadi izin yayasan kita lengkap, operasionalnya berjalan karena lengkap izinnya. Itu saya urus habis 300. Karena orang dinas sosial tidak ada makan gratis kan. Orang kerja harus bayar. Dia urus izin itu sampai ke dinas
perizinan, sekarang kan satu pintu. Dinas perizinan, sosial tidak mengeluarkan surat. Dulu kan memang dinas sosial. Tapi karena semua satu pintu, maka melalui dinas perizinan. Maka dinas perizinan juga mengeluarkan izin operasional yayasan lewat dinas perizinan. Nah, yang menghubungkan ini Pak dari dinas sosial yang mengurus, dan keluarlah terbitlah izin operasional yayasan, itu habis 300. Di notaris 1.750.000 ditambah 300.000. Itu menghabiskan dana 2 juta lebih. Dipotong beli sepatu-sepatu anak, dipotong untuk beli sembako, maka ada dari 10 juta itu ada sisa uang. Saya laporkan kembali ke sana dan dia akan mengirim uang lagi, dia akan merehab dapur kita. Dapur kita baru-baru ini waktu hujan ambruk gitu. Saya herannya pada saat ambruk, airnya mengalir begitu deras kayak air terjun. Saya herannya pada saat itu terjadi dia telepon, lalu video call, oh Pak nanti kalkulasikan cari pemborong, hitung berapa anggaran. Saya sudah hitung dengan 2 pemborong. Pemborong pertama 18 juta, pemborong yang kedua 11 juta sekian. 11 juta sekian ini orang Kristen gereja mana tuh? Kema Injil. Ya GKII. Pemborong kedua ini Kema Injil, dia tidak ambil bati banyak. Dia ambil 11.800.000. Jadi nanti dekat dapur ini diperbaiki. Dapur ini direhab, diperbaiki. Semuanya berkat kemurahan Tuhan. Jadi nanti setelah itu saya pantau terus di media sosial. Semua pemasukan pengiriman uang itu semua lengkap total dengan nota-nota, maka akan dipertanggungjawabkan kepada seluruh pengurus yayasan dan akan diketahui oleh jemaat juga. Jadi semuanya transparan. Dan beberapa hari lalu kita dikunjungi oleh Astra Motor mendapatkan berkat sembako untuk anak-anak panti. Keciprat juga saya berikan untuk orang-orang yang perlu dibantu. Tapi kita memang utamakan anak-anak yang kita tampung. Ya, untuk selanjutnya pengumuman yang ada akan kita umumkan lewat WA Group. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Noni, ada apa nih? Ada undangan? Saya suka bercanda, Noni nggak pernah marah. Dia saya bercanda aja nggak pernah marah. Shalom, sebelumnya saya minta maaf karena ibadah Natal muda-mudi itu ditiadakan dulu. Nanti kita akan adakan di Paskah. Jadi kita niadakan ini karena kita belum persiapan. Awalnya kita rencana tanggal 3 lagi di 2 hari. Tapi karena persiapan belum ada, kan persiapan semuanya habis matang. Kita juga nggak menjangkau muda-mudi maksudnya yang Kristen yang ada di kami, kita mau menjangkau muda-mudi yang non-Kristen. Jadi semuanya itu perlu persiapan yang matang. Jadi nggak boleh gerasa-gerusu, terus juga masih ragu-ragu kita ada atau enggak. Jadi muda-mudi untuk ibadah Natal itu kami tiadakan dulu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk semua jemaat GPT Maranatha di tempat ini yang sebelum-sebelumnya sudah mendukung kami muda-mudi. Jadi kedepannya kita akan ambil di Paskah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Guru Sekolah Minggu. Sekali lagi melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemuda-pemudi untuk Awan yang sudah mengkoordinir pemuda-pemudi
bekerjasama dengan ketua pemuda-pemudi yang sudah bekerja keras melaksanakan Natal dengan sangat baik. Nilainya 100. Matur semua kerjasama yang baik, semua pengorbanan jadi lelah yang sudah dikorbankan. Tuhan Yesus memberkati. Kamsia. Thank you. Matur semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Dengan pemerintahan pusat yang ada dipimpin oleh Joko Widodo. Berikan mereka roh hikmat dan takut akan Tuhan. Roh kebijaksanaan dari Tuhan. Untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Biarlah bangsa ini dipimpin untuk kesatuan. Orang-orang kelompok atau apapun yang membuat perpecahan di bangsa ini. Biar Tuhan Engkau berurusan dan Engkau membatalkan setiap niat jahat mereka. Biarlah bangsa tetap utuh dan kokoh. Biar bangsa ini diberkati Tuhan. Dan bangsa ini diselamatkan. Dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pelayanan penginjilan lewat pelayanan penginjil yang berada di garis depan. Memberitakan kabar keselamatan. Berikan mereka kekuatan. Serta mereka lengkapi mereka dengan kuasa Tuhan. Sehingga pada saat firman disampaikan, roh Allah bekerja dan jiwa-jiwa diselamatkan. Kami berdoa, kasihilah bangsa kami. Berkatilah bangsa ini. Berkatilah negara ini. Biar Tuhan jauhkan dari segala perpecahan. Jauhkan dari segala orang-orang yang mau memecah belah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus, kekuatan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Kesembuhan oleh darah Yesus. Menyembuhkan dan memulihkan umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Seluruh Tuhan kehidupan jemaat Tuhan yang tidak hadir pada pagi ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam pergumulan berikan jalan keluar. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami. Kami memasuki tahun 2023 ini. Bukan karena kekuatan kami, tapi oleh hikmat dan kuasa Tuhan yang menyertai kami. Terlebih berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir di pagi ini. Tuhan memberkati juga tim musik. Tuhan memberkati juga song leader. Tuhan memberkati pujian. Tuhan memberkati semua yang kami sudah korbankan. Baik itu persembahan perpuluhan dan persembahan lain. Tuhan kasih karunia Allah memberkati jemaat-Mu. Sakit penyakit sial, mara baik, kegagalan, roh pailit, roh kekurangan, roh kutukan kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh kemenangan, keberhasilan, keberuntungan Tuhan mewarnai kehidupan kami karena Roh Kudus menyertai kami dan Allah itu menyertai kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam perjalanan iman kami di tahun 2023 ini. Kami memasukinya di dalam nama Yesus Kristus. Roh kemenangan, roh kekuatan, roh daripada Tuhan Yesus Kristus di kehidupan kami. Melewati setiap pergumulan di tahun 2023 ini dalam kemenangan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Bersama Tuhan, kami melewati setiap pergumulan kami dengan penuh kemenangan. Itu iman kami di tahun 2023 ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di akhir ibadah ini, disiapkan makanan untuk makan siang bersama. Berkati makanan yang kami nikmati. Kuduskan dengan kuasa firman-Mu. Berkati orang-orang yang sedang dalam kekurangan makanan. Berkati mereka Tuhan. Kalau burung-burung di udara Tuhan memberkati. Baik orang yang tidak percaya atau terlebih orang percaya kepadamu dalam kekurangan makanan. Tuhan cukupkan dan Tuhan limpahi berkat-Mu di sana juga. Terima kasih atas berkat Tuhan ini. Dan di akhir daripada ibadah ini, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Persekutuan kasih dalam penyertaan Putra Allah yang tunggal. Dan kasih kuasa dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Allah yang penuh kuasa dan keajaiban itu. Menyertai kita mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.